pagi, kita pagi hari ini berada di pusat kota Sukabumi, tepatnya di Gang Elita. Di mana dulu di sini berada sandiwara Sunda, dan ini salah satu mantan personil senior yaitu Mang Cece. Dulu sebagai pelukis poster untuk pertunjukan sandiwara Sunda ini. Ini Gang Elitanya panjang. Di Gang Elita. Ini dulu Gang Elita pertama, terus karena ada bioskop Garuda lebih dikenal jadi Gang Garuda ya. Iya. Tapi yang di situ terpampang namanya Gang Elita ya Pak. Iya. Ada salah satu yang cukup lumayan lama juga ya. Iya. Salon Martin. Salon Martin ini udah menyewakan baju-baju pengantin ya. Nah ini yang di sebelah kanan ini bioskop Garuda ya. Nah ini Garuda. Ya ini bioskop Garuda. Dulu gerbang Garuda. Gerbang Garuda di sini ya. Nah sekarang mall. Sekarang mall ini. Kalau Garuda sama Sri Asi mana duluan? Kayaknya Garuda dulu deh. Garuda Karena dulu kan ya. sebelumnya ini juga statusnya sewa sih. Oh gitu ya. Iya. Sewa dari ini yang punya Garuda. Oh, oke. Per bulan berapa waktu? Nah ini kita masuk Nah ini lokasinya ini di Asi nih. Sri Asia di sini ya. Nah ini lokasinya, ini gangnya sana. Ini tembus ke gang besar. Nah ini yang saya tahu dari Kang siapa tuh, ini dulu ada gulat juga, tempat gulat. Nah, Tempat iya. gulat. Ya, malahan salah satu pegulatnya dulu ada di sini, namanya Mang Tanjung, Pak Tanjung. Pak Tanjung. Mang Tanjung. Masih ada. Aduh, nggak ada. Udah nggak ada. Setelah Gus Ning sini dia menjadi size Gus Delman. Ada salah satu pegulat, Pak Tanjung. Pak Tanjung ya. Iya. Yang juara katanya ya. Ah, Kalau salah juara dari Sukabumi ya. Dari apa? Pribumi, orang Pribumi. Oh, orang pribumi ya. Nah ini gangnya nih, gang kecilnya. Kang kecilnya ya. Nah ini kemarin, minggu kemarin kita pernah kesini. Nah ini lambang apa nih Pak Mang Cece? Aduh, kurang tahu ya. Iya, udah ada. Ini masuk ke Nasi. Sri Asih. Masuk ke Sri Asih ini. Ini, Masih masuk ke ini Sri. waduh, tahun berapa? Iya, luar biasa, luar biasa. Nah ini gangnya nih, gang kecil. Itu dulu kalau jumlah penonton bisa menampung sampai berapa, Mang Cece? Kalau masa kejayaannya ya, masa keemasannya iya, iya. itu tahun berapa? 52 sampai tahun 80-an lah. Itu minimal 200 orang. 200 orang. Iya, tapi itu kapasitasnya itu 400 orang. Kapasitasnya. Kapasitas penontonnya. Nah, dari tahun 85 ke sini kurang sampai 10 orang, 20 orang ya. Itu setiap hari ya, Mang Cece? setiap malam, malam? kecuali malam Jumat. Oke. Kecuali malam Jumat. Nah, Mang Cece ini kan dulu sebagai pelukis poster, Mang Cece. Iya. Ya. Nah, itu kan setiap kali pertunjukan itu poster itu temanya sesuai dengan apa yang mau dipertunjukkan. Iya. Itu Mang Cece tuh. Iya, Itu iya. startnya tahun 69. Nah, ya, Nah, itu waktu usia berapa, Mang Cece? saya 51, 69, berarti berapa? 18 tahun ya? 18 tahun. Nah, saya kan ikut ibu juga, ibu kan pemain di sini. Oh, ibu pemain Ibu juga. pemain sebagai primadona lah di sini. Oh, dulunya. Ya istilahnya Sri Panggung lah dulu. Heeh. Nah, saya setelah lulus sekolah, Hmm. ikut ibu sini, main, akhirnya ya jadi karyawan juga. Dia karyawan juga. Iya. Dan pertama kali terjun sebagai pelukis. Pelukis Sebagai pelukis. Selain Mang Cece ada lagi yang pelukis yang lain? banyak, ada beberapa sebelum saya tuh ada senior saya, Hmm. Api Sutisna, Oh iya. Saya tahu. Api Saya pernah. Sutisna, Oh. terus Pandang Ndang Kede. Oh. Dari tahun 71 Mang Cece ikut terjun sebagai pelakon, juga ikut Iya, juga. ikut main, Ikut main juga. Belajar juga. Iya. Nah, Mang Cece kalau dulu sekali pertunjukan itu kira-kira berapa lama sih durasi? Durasi dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. 2 jam. Ya, 2 jam. Ingat nggak tiket masuknya dulu tuh berapa? 600 perak. 600 perak. Terakhir ya, 600 perak. Terakhir. Sebelumnya 300 perak. 300 perak. Iya, Oke. karena honor saya pun waktu itu per malam itu 100 10 perak. perak. Itu Iya. dengan ukuran yang berbeda-beda. Ukuran yang itu yang 150 perak itu yang ukuran 1,5 meter kali semeter. 1,5 meter, 100 meter. Dan kalau yang ukuran gede, ukuran 3 meter kali 2 meter, Ya, 500 perak. 500 perak. Itu peralatan semua dari Mang Cece semua. Enggak. Oh, sudah disediakan. Dari bos. Oh, dari bos. Dari
dari direksi lah istilahnya. Dari direksi. Iya. Ini masih ada nggak sih poster-poster sisa-sisa dulu? Waduh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Udah kebakar semua. Udah kebakar semua. Nah, Kayak- ini belakangnya nih, belakang serasi. Oh, belakang Sri Asih sampai Iya, sini. iya. Nah, ini mau oleh serasi. Ini tembok serasi masih. Tembok. Luar biasa ya. Nah, Bang Cece semua personil itu personil pemain Sri Asih itu semua berapa sih, Pak? Personilnya semua pemain Yang sama ngiring itu sekitar 30-an lebih lah, kurang lebih. 30-an lebih. Ya, sama kok. Ya semua 30-an kurang lebih. Lah. Itu sampai tahun 90 ya. 90 habis. Nah, Terbakar. nah ada kalau personil sekarang yang itu papa main, Ya. pemusik gitu ya. Ya. Itu masih ada nggak selain Bang Cece? Ada sebagian. Ada sebagian. Ya mantan primadonanya ada, masih ada. Oke. Masih ada beberapa lah yang bagian besar kan udah almarhum. Apa emang Sri Asih pertama dan nggak ada yang lagi atau punya ciri khas tertentu nih dari Sri Asih ini? Sebetulnya tidak lokal ya. Kesundaannya tidak lokal. Tidak lokal. Tidak Sukabumian. Ya, Karena skupnya Jawa Barat aja. Jawa Barat. Nah, Betul. jadi prinsipnya bahwa sandiwara Sunda itu sama sih, dasarnya sama. Ya. Ada background layarnya, Betul. ada drop scene, istilahnya buka tutup. gitu. Ya. Nah itu ciri khasnya aja. Hmm. Dan pegelarannya emang rutin dan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Iya, yang itu. Apa betul bahwa pemain itu bisa berinteraksi langsung dengan penonton ya? Iya, betul. Betul. Iya. Dan itu apa nggak ada cuma di Sri Asih doang apa di teater yang sama. semua juga sama, gitu? Sama, karena berinteraksi dengan penonton, berinteraksi juga dengan para pemusik tuh, nayaga istilahnya. Oh gitu. Karena kalau Sri Asih itu kan sandiwara, istilah teaternya teater transisi ya. Ada teater rakyat, teater tradisional, dan teater transisi. Maksudnya apa tuh? Transisi itu modern enggak, terlalu tradisi tidak. Oh. Nah, istilahnya ya transisi dari rakyat, teater rakyat ke modern. Disebut teater transisi kalau sandiwara Sunda. Kalau dari sisi modernnya apa tuh yang dibilang modernnya? Modernnya ada, kalau teater rakyat kan main di mana aja, di halaman rumah pun jadi. Oh, Ya kan, oke, yang oke, tradisi banget tuh. Tradisi. Ya. Modernnya itu karena ada di satu tempat. Ya, satu lokasi, Satu tidak lokasi. kemana-mana, dan pemainnya tetap. Jadi jelas jual karcis, tiket. Nah, kalau yang ini kan hanya di hajatan-hajatan aja. Ya kalau teater rakyat, main di buruan, istilahnya buruan lah, halaman bisa dimanapun gitu. Nah, semenjak berdirinya Sri Asih ini, pernah nggak diundang untuk mengisi acara-acara di luar kota? Sering. Sering. Terutama dulu kita bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, main di Taman Mini, terus ke Tangerang, kemana-mana itu sering. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 75, 76 gitu. 75, 76. Iya. Nah, yang itu prestasi tertinggi dari Sri Asih ini, kan saya pernah dengar itu ikut kompetisi ya, pertandingannya waktu itu. Festival ya? Festival itu ya, itu nasional. Enggak, Jawa Barat DKI, Jabar DKI. Jabar DKI. Jabar DKI Banten. Jabar DKI begitu karena Banten masuk ke kita. Ke kita. Itu yang temanya yang diangkat itu atlet itu ya? Atlet. Bukan. Jadi potret. Kalau atlet jadi potret udah ribon. Oh, udah ribon. Udah ribon tahun Oke, 2000 oke. itu 2016 kan. 2016. Oke, Iya. oke, oke. Nah, waktu sebelum itu pernah mendapat penghargaan. Tahun 71 waktu festival Sandiwara Sadagori ya. Sandiwara Sunda pesertanya Jawa Barat dan DKI waktu itu. Waktu itu Sri Asih juara kedua. Sri Asih dalam kategori apa? Ya apa maksudnya peserta terbaik juara kedua waktu itu. Juara kedua. Ya, waktu itu. Ke satunya Sisi ya sekarang di Jakarta. Oh, iya ya, di sisi itu ya. Ya, yang di Cepaka Putih masih ada sekarang. Itu 2 kali ya. Yang masih Sri Asih asli nih, belum ribon ya. Belum, itu Nah, asli. Itu artinya prestasi tertinggi Ya, waktu itu. tahun 71. Dalam tahun yang sama itu. Enggak, beda lagi tahun 74 main lagi. 74. Masih di Gedung Rumentang Siang di Bandung. Dapat lagi juga. Udah Ada dapat juga. lagi. Dan yang terakhir ini. Nah, Bang Cece nih, saya mau tanya, ada nggak harapan-harapan dari Bang Cece secara pribadi dengan adanya Sri Asih Reborn ini? Ya mudah-mudahan ya ada
respon dari pihak lain untuk mendukung ya cita-cita saya dan cita-cita mereka ya. Khususnya ya kalau sekarang anak Surawung ya udah dibantu dengan mereka bangkit lagi gitu, bangkit lagi. Ya sementara ini yang baru dari pihak Sukabumi Tebo dulu yang merespon kami ya. Yang lainnya udah kemarin Pak Wali dalam rangka hari jadi kota ya, kita main juga di Panggi Ribon. Setelah ada notifikasi dari Sukabumi Tebo dulu tuh. Nah ini Pak Wali juga, ayo 1 April nih main di Dago sini. Di Dago. Ya di Dago. Ide pertama mendirikannya Sri Asih Ribon ini dari siapa sih? Nah dari anak cucu kita, Anak cucu para ya, senior-senior anak Surawung lah istilahnya. Surawung, keluarga Surawung ini. Karena saya udah tua, nggak bisa apa-apa. Emang gimana kalau begini? Ya udah. Ya, waktu itu langsung dari Om sendiri, ayo langsung. Ikut pertunjukan waktu di acara SAF itu. Pertama kita ngomong sama Pak Yudi Cem. Iya betul waktu kita ketemu ya. Lanjut ke pergelaran itu. Di SAF itu pertama kali ya. Pertama kali Sri Asih Ribon itu tampil di kota sendiri juga ya. Luar biasa. Nah sekarang jadi aktivitas rutin dari Sri Asih Ribon ini ada latihan-latihan. Kalau Sri Asih kan, kalau Sri Asih itu sifatnya kan spontanitas, nah, improvisasi. Jadi tidak ada latihan. Oh dari awal pun begitu. Dari awal pun begitu. Nih cerita nanti nih, misalnya Dokter Gila misalnya, jam 5 itu kita kumpul briefing, semua pemain sutradara. Kamu jadi anu, kamu jadi anu. Babak 1 kamu jalan, bertemu dengan anu ngobrol-ngobrol. Ternyata itu orang gila bisanya begitulah, kira-kira begitu. Nanti dikembangkan sama improvisasi di lapangan. Nah, Sukabumi Sri Asih Ribon ini ada nggak bantuan dari instansi yang mendukung ini secara dalam bentuk apapun? Belum ada. Belum tuh nggak ada. Sudah ada pernah mengajukan sesuatu gitu? Kayaknya belum, karena kita kerja sama Bob kan. Sama Bob ya. juga. Karena anggaplah Bob di sini sebagai inilah manajer kami. Manajer. Ya akhirnya sampai saat ini belum ada apa-apanya. Belum. Hanya baru nanti tanggal sekian baru main ya tapi nggak jadi gitu. Baru gitu aja. Kalau subsidi, bentuk subsidi belum ada. Belum. Nah, seberapa besar harapan optimisme Mang Cece sendiri bahwa melalui Sri Asih Ribon ini bisa bangkit lagi? 60-40. Iya. Kendala yang terbesar apa tuh? Kendala yang terbesar ya ini kurang ada, kita nggak ada kerjasama dengan pihak lain. Jadi ya ini jelas kalau untuk peralatan dan pemain itu udah lengkap. Oh udah ada? Nggak ada kendala kalau di pihak kami. Cuman ini sponsornya nggak ada, sponsor atau yang mempublikasikan kita nggak ada. Tahu mereka akan tahu dari mana kita ada gitu. Kalau tanpa publikasi. Betul. Ya. Itu gimana kira-kira Pak Cece? Bisa saja. Cuman kalau full dengan background dengan apa itu biayanya tidak sedikit. Karena kami sudah tidak punya perlengkapan apa-apa. Ya. Kostum udah nggak ada, ya kan? Pemainnya paling hanya ya sebagian besar dari ini Ribon ini dari Surawung. Ya. Kalau pemain seniornya hanya tinggal 4 orang 5 orang gitu. 4 orang. Ya, berikut saya gitu. Udah pada nggak ada. Oh kan Surawung tuh bikin serial apa tuh? Sunda tuh. Ya, yang baru dengan Yudionya ya? Ya, kalau Yudionya Adun. Adun. Ya Yudionya itu. Bersama dengan pariwisata. Tapi ada pemainnya juga. Mang Cece juga ada kan? Ikut main juga kan? Kemarin juga Sri Asih Ribon udah main di kami kerjasama dengan pariwisata juga. Di Kabisaso. Ya. Ya, tapi buat YouTube juga sih. Tapi belum tayang. Kita bikin 4 episode, 4 judul. Waktu itu ada talk show-nya Ibu Pak Wali, Ibu Kapolres waktu itu, Dina DPRD sama videonya narasumbernya waktu itu. Kangen panggung nggak? Kangen Ya, banget. Kangen banget ya. Kangen banget. Misalnya kalau ada panggung di mana aja saya tempuh tuh jalannya. Saya lihat gitu. Bener, saya kangen nonton nggak apa-apa gitu.
Tapi kalau waktu saya mau ke Jakarta, mau teman-teman saya juga masih di sana kan, di BCC. Saya mau nonton. Cuman kalau dulu mainnya seminggu sekali. Kalau di sini masih rutin. Jalan. Mereka kan tidur asramanya ada di situ. Ada. Katanya kalau pertunjukan lumayan membludak juga ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Dia main. Kalau dulu tahun berapa ya waktu itu saya pakai pemain cerdas. Ini kan sama itu menyutradarai di Jakarta, sudah sinetron. Saya pakai figurannya orang musisi tahun 2006. 2006. Itu per seminggu sekali pentasnya. 10.000 waktu itu tiket. Pernah mentasin Bunga Ros dari Cikembang? Oh tidak. Enggak ya, itu cerita orang ya. Rospan Cikembang. Rosvan Cikembang. Ya. Itu waduh dulu banget. Itu dulu berpentas dulu dia kan di Lapang Merdeka. Oh, Lapang Merdeka. pernah dipentasin ya Pak? Pentas. Sama siapa tuh? Waktu itu sama teater mana lah yang main. Saya belum main waktu itu. Mainnya Lapang Merdeka, yang bikin backgroundnya Pak Soeharto pelukis tuh. Bapaknya Mas Ram. Oh. Papanya. Bapaknya. Ada Pitut. Yang melukis backgroundnya Gunung Gede itu Pak Soeharto almarhum. Saya ingat. Nah, Bunga Ros dari Cikembang itu bisa dimainkan oleh Sri Asih atau enggak gitu Pak? Bisa kalau ada naskahnya. Oh, naskahnya. Kita kan lahir dari naskah ya. Tanpa naskah kita nggak bisa. Saya nggak tahu sama sekali, cuman dengar aja Rosvan Cikembang. Rosvan Cikembang. Bahasa Belandanya. Iya. Saya pernah dengar. Oh, jadi naskah-naskahnya juga Kakek made in sini gitu ya? Saya sendiri bikin. Wah, Nanti tinggal ngorek-ngorek nanti jam 5 kita ngobrol, udah jadi. wah hebat. setengah jam ngobrol jadi malamnya. Jadi 2 Itu jam. ngalir ya, itu Iya. ngalir ya. Waktu Sri Asih di pentas waktu kompetisi, Ya. eksibisi, yang waktu di SAP acara SAP itu, Ya. Bundel itu sama ceritanya. Sama Sama ceritanya. Oh, oke. Itu yang dimenangkan di nasional. Ya, di nasional itu. Alhamdulillah. Sebagai pelukis poster, Pak Cece masih melakukan kegiatan seni rupa gitu, masih nggak? Masih kalau ada sekali-kali kalau lagi jenuh di rumah ya. Bikin coret-coret gitu. Kalau kita bikin poster lagi gimana Pak? Merekonstruksi drama-drama yang zaman Sri Asih sama Pak Cece dibikin lagi, Bisa. bisa ya? Bisa, itu mah mudah banget. Asik. Itu setiap topik itu Bang Cici masih inget kali ya? Ah. Yang tertuang dalam Ya misalnya, besok malam cerita Letung Kasarung nih, udah ada di sini. Nggak masih ini judul Letung Kasarung, cerita babat nanti malam, saksikan nggak tuh. Bahannya juga dari cat tembok, Oh, tembok. kain belacu, cat tembok, yang bisa dihapus kan. Itu kalau pernah nggak waktu kalau pertunjukan di Sri Asih ini satu topik misalkan selang berapa minggu ditampilin lagi gitu? Atau berubah terus? Kalau mau ketemu cerita itu lagi, setahun sekali. Oh, setahun sekali. Mereka penontonnya rutin, itu juga kan. Wah, kalau seminggu dipertonton lagi, wah yang kalau udah setahun Iya, aku iya, lupa. iya, iya. Tetap harus ganti setiap hari. Harus ganti. Jadi Bang Cece tuh hampir tiap hari aja ngelukis ya? Tiap hari, mau nggak mau. Cuci, besok ada tukang cucinya. Cuci, udah kering, gambar lagi. Itu sebulan ganti, kayaknya kok udah rapuh tuh. Sebulan sekali ganti kain. Nah, kalau ada waktu pada proses pembuatan dia juga melukis mungkin mau dibikin video gitu ya? Ya. Damn, yeah, free back home.